Keistimewaan tersendiri. Banyak hadis Rasulullah yang berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Ada beberapa hadis yang saya bacakan tentang fadilahnya surah Al-Kahfi. Di antara yang pertama hadis riwayat Ad-Darimi. Rasulullah sampaikan, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Hadis riwayat Ad-Darimi. Man siapapun qara'a yang membaca suratal kahfi, surah Al-Kahfi, Lailatal Jum'ati, di malam Jumat. Malam Jumat berarti mulainya itu dari terbenamnya matahari. Hadis ini menyebutnya malam Jumat. Nanti hadis yang lainnya hari Jumat. Berarti ada dua hadis yang berbeda. Adha'alahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Maka Allah memberikan tanda kepada orang tersebut berupa cahaya dari orang yang membaca surah Al-Kahfi itu sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq itu tempat menyimpannya catatan amalan. Bukan berarti kok orang tersebut langsung kayak pasang bohlam gitu, ya enggak. Allah nandain orang yang membaca surah Al-Kahfi dengan cahaya sehingga hamba tersebut nampak kelihatan jelas. Itu yang membaca khusus di malam Jumat. Hadis yang kedua, hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi. Rasulullah sampaikan, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah. Kalau tadi Lailatal Jum'ah, hadis yang satu tadi khusus malam Jumat. Kalau hadis yang kedua, fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat, mulai dari terbenam matahari maghrib Kamis sore sampai nanti Jumat sore. Kalau saya biasanya bacanya kalau pas mau Jumatan, saya biasanya datang agak awalan, kemudian biasa pakai HP baca surah Al-Kahfi sampai selesai. Lah kalau baca sampai selesai kok kepanjangan, kan bisa dikredit. Ya, kalau sesuatu yang dikredit kan menggiurkan ya. Gamis murah loh Bu, cuma 15.000. Biasanya ibu kan langsung tertarik ya. Wah, iya 15.000 murah sehari. Dalam sebulan atau 2 tahun. Lah baca surah Al-Kahfi ya sama, itu kan ada 111 ayat. Benar ya? Itu misalnya habis sholat maghrib dibaca 20, habis isya 20, ntar habis subuh 20, besoknya habis zuhur 20, sisanya habis asar. Kan selesai ya? Ya syukur-syukur bisa sekali duduk langsung selesai. Ada satu majelis taklim yang tempat saya ngajar hari Kamis. Itu yang dibaca bukan Yasin, bukan apa, tapi surah Al-Kahfi. Yang memang agak lama sih. Yang di Jalan Por itu, Permen. Itu ada masjid namanya Masjid Al-Muhtaram. Itu pengajian ibu-ibu yang dibaca surah Al-Kahfi. Dan saya tanya kenapa milih Al-Kahfi, Bu? Bukan, dia Kamis sore. Kamis sore. Karena katanya itu dia kesepakatan sama majelis-majelis taklim lain. Misalnya di sini Yasin. Ntar di gang 6 Momo Al-Mulk, gang 4 Ar-Rahman, gang 3 Waqi'ah, yang mana lagi umpama Al-Kahfi. Wong yang ngaji orangnya itu aja kok. Cuman ganti nama doang. Kalau di sini namanya Al-Hidayah. Tadi gang 4 namanya opo ngono ya. Terus di gang 6. Dia orangnya kan itu aja. Yang ganti kan cuma namanya sama ketuanya. Jamaahnya yo
tetap itu aja. Makanya yang dibaca ganti-ganti biar apa ya? Ya bukan gak bosan, biar merata. Secara tidak langsung hari ini baca Ar-Rahman, besok baca Waqiah, besok lagi baca Tabarok, besok lagi baca Yasin, besok lagi baca ini Al-Kahfi. Berarti muter lama-lama kan ngajinya banyak ya. Nah, kalau sini Yasin, sono Yasin, sono Yasin, Yasin semua. Padahal Quran itu ada 114 surat. Mosok yang dipilih cuma Yasinnya tok. Ya bagus sih daripada enggak. Nah, iya. Lah, seorang yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Yang penting pokoknya masih hari Jumat. Adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini, maka Allah akan memberikan penerang di antara dua Jumat, dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Anna qira'ata suratul kahfi sababun linuzulis sakinati, bahwa membaca surah Al-Kahfi itu menyebabkan turunnya ketenangan. Hati itu enggak gampang gelisah, enggak gampang tiba-tiba rasa was-was, rasa takut. Yang kalau ditanya takut apa sih? Enggak tahu. Lah orang itu kadang kan begitu ya. Tiba-tiba itu hatinya was-was, tiba-tiba hatinya takut. Disuruh tenang itu kayak enggak bisa, kayak gelisah. Lah, inna qira'ata suratul kahfi sababun linuzulis sakinah. Orang yang istiqomah membaca surah Al-Kahfi, insyaallah diberikan rasa tenang dalam hati. Nah, makanya selain ibu yang sudah dibiasakan mungkin baca Yasin, baca Ratibul Haddad, baca tahlil atau macam-macam, hari Jumat sisipkan waktu untuk baca surah Al-Kahfi. Nah, kemudian ada hadis satu lagi riwayat Muslim, cuman ini agak berat. Man hafadha asyara ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Man hafidho atau hafadho, siapa yang menghafal asyara ayatin min awwali suratil kahfi, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dari ayat 1 sampai 10. Kalau bisa dihafal. Ngafal itu asal dibaca terus lama-lama hafal. Ibu kalau ada baca Yasin, walaupun nggak megang buku Yasin, bisa ngikuti ya? Kayak hafal ya? Apakah sengaja ngafalin? Enggak kan? Karena keseringan baca. Ada orang meninggal Yasin, ada orang pindah rumah Yasin, ada orang selamat sunatan Yasin, orang antenan Yasin, orang berangkat umroh lama. Nah, setiap malam Jumat, setiap hari Jumat membiasakan Al-Kahfi, insyaallah lama-lama. Saya itu bacaan wirid yang sehabis sholat, yang astaghfirullahaladzim sampai rangkaian doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, itu gak pernah ngapalin. Cuman dari dulu saat umur SD, ya sebelum SD lah, asal jamaah maghrib, isya, subuh selalu ditenteng sama bapak, suruh duduk di sebelahnya. Asal mau berdiri ditarik sama bapak, mau kemana? Teman-teman yang lain pada lari-larian, asal saya mau berdiri sama bapak saya, mau kemana? Sini. Nanti kalau udah sallallahu ala Muhammad terserah lah. Lah lama-lama walaupun begini, lama-lama kan dengerin, lama-lama hafal. Yo nggak pernah sengaja ngapalin. Nah, termasuk insyaallah surah Al-Kahfi, asal setiap hari Jumat dibaca lama-lama, syukur-syukur yang ayat 1 sampai ayat 10 dihafal. Karena siapa yang bisa menghafal ayat 1 sampai ayat 10 dari surah Al-Kahfi,
usima minat dajjal, dijamin aman dari gangguan dajjal. Dalam doa itu kan sering kita baca ya, selesai tahiyat akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid. Dajjal itu bukan hanya yang dibayangkan di film-film yang orangnya serem matanya satu di sini, bukan. Dajjal itu adalah segala gangguan yang menyebabkan kita menjadi melakukan yang tidak baik. Itu Dajjal. Dajjal itu membungkus kejahatan tapi kayaknya kebaikan. Itu Dajjal. Dajjal itu yang suka memalsu racun tapi dibungkus madu. Kayaknya madu ternyata racun. Kayaknya ibadah ternyata maksiat. Itu Dajjal. Lah Dajjal itu ya bisa jadi ya pakai kerudung, ya pakai peci, kalau perlu ya pakai gamis, pakai sorban, nyaru. Lah orang yang menghafal surah Al-Kahfi dari 1 sampai 10 gak perlu sampai habis. Lah syukur-syukur kalau sampai habis ya. Tapi ya abot di usia-usia kayak kita ini. Ya wis dari 1 sampai 10 ya wis alhamdulillah. Usima minad dajjal, maka orang ini akan aman diselamatkan dari gangguan dajjal itu tadi. Seperti doa itu, wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Itu doa yang kita baca setiap selesai tahiyat sebelum salam. Karena tahiyat itu kan bacaannya sampai innaka hamidum majid, itu tahiyat selesai. Kemudian setelah itu doa. Nah, doa yang dibaca setelah tahiyat diantaranya memohon perlindungan dari gangguan dajjal. Nah, ini diantara beberapa fadilah dari surah Al-Kahfi. Baik, itu fadilah surah Al-Kahfi. Sekarang isi dari surah Al-Kahfi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdu segala puji. Lillahi hanya milik Allah. Memuji yang sebenar-benarnya memuji itu hanya kepada Allah. Kalau memuji sesama manusia itu siap-siap kecewa. Hari ini kita puji-puji, besok bisa jadi ganti kita maki-maki. Atau sebaliknya, hari ini kita maki-maki, besok ganti kita puji-puji. Itu kalau muji sesama manusia. Dulu zaman saya mau lulus SMA itu kan pas bareng turunnya Pak Harto ya. Itu hampir orang seluruh Indonesia itu menghujat Pak Harto. Sampai dulu di sekolah kalau mau lulus itu kan disuruh bikin biodata itu, nama, tempat lahir, alamat, tokoh idola. Nah, saya bikin tokoh idola Pak Soeharto. Itu dicoret sama kalau ini yang pengurus OSIS yang bikin album kenangan ini. Nggak boleh mengidolakan Pak Harto sampai segitunya. Dulu tahun itu ya, sekarang ya diangkat jadi pahlawan. Oh, iya ya, iya. Dulu dimaki-maki, sekarang dipuji-puji, itu ya biasa kalau sesama kita begini. Ada orang yang pagi kita puji-puji, sore ganti kita maki-maki. Ternyata itu kalau muji sesama kita. Makanya kita kalau muji orang nggak usah berlebihan, ya biasa aja. Lah kalau benci sama orang, yo biasa aja. Wong benci sama cinta itu kan bedanya tipis ya. Nah ya, benci itu kan benar-benar cinta ya. Jangan sampai kayak film India ini. Film India itu Tuan Takur sama Tuan ini kan musuhan ya. Nggak akur-akur. Giliran gitu anaknya saling cinta.
Begitu kejadian di masyarakat itu begitu. Makanya ada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumamma. Kita kalau senang sama orang jangan berlebihan, karena bisa jadi hari ini senang, besok ganti berubah jadi benci. Orang yang kasus pembunuhan dimutilasi itu rata-rata pelakunya kan bukan orang jauh. Pelakunya itu kadang ya orang dekat. Dulu ada yang mantan suami, mantan pacar. Yo karena dulunya cinta banget, akhirnya kecewa banget, dibunuh. Ada orang yang dulu dipuji-puji, sekarang dicaci-caci. Baru tadi pagi loh saya ngeliat di TV, baru tadi pagi. Ada artis yang dulu diselingkuhin, sekarang jadi selingkuhan. Baru tadi saya nonton, wong sambil sarapan nonton, lah itu kan dulu kasusnya rame, sekarang kok ya bikin rame lagi. Dulu orang se-Indonesia kayaknya bela-bela dia ya, ganti sekarang nyaci maki dia. Lah manusia ya begitu. Makanya kalau seneng jangan berlebihan. Wa baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau gak seneng sama orang ya jangan berlebihan. Kalau kita gak seneng sama orang, jangan diceritain ke orang-orang. Umpama kita hari ini gak seneng sama orang, asal ketemu orang kita ceritain, bu tahu gak sih itu tuh kelakuannya, kelakuannya. Allah berkehendak lain, dia punya anak perempuan, kita punya anak laki, berjodoh. Lah nanti kalau di pelaminan kok berduaan bersebelahan, orang yang sering kita ajak ngobrolin dia kan langsung cie-cie di pelaminan besan dia. Padahal dulu mah dicaci maki tiap hari besan. Makanya Rasulullah nasihatnya itu nggak pernah salah. Kalau seneng jangan berlebihan, kalau benci ya jangan berlebihan. Memuji yang memuji sebenar-benarnya muji itu alhamdulillah, hanya kepada Allah. Kalau sesama kita begini loh, ya tadi berubahnya itu cepat. Makanya hati itu kan kolbun itu artinya bolak-balik. Makanya hati kita itu gampang bolak-balik. Allazi anzala ala abdi, ialah zat anzala yang telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya. Hambanya yang dimaksud di sini siapa? Yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan? Alkitab, kitab Al-Qur'an tentu. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an itu iwaja. Iwaja itu bengkok. Arti awalnya bengkok. Artinya Allah tidak mungkin menceritakan dalam Al-Quran itu sesuatu yang tidak benar. Yang disampaikan Quran itu pasti benar. Contoh, dulu kadang kita itu berpikir, seandainya sebangsa nyamuk, kecoa itu enggak ada, kira-kira ibu seneng gak? Upaya hewan-hewan yang bikin kita repot itu loh, sebangsa nyamuk, coak, semut, yang pokoknya kita ngerasa itu ganggu. Kalau seandainya tiba-tiba itu semuanya nggak ada, kira-kira ibu seneng loh? Seneng ya? Tapi Al-Quran itu bilang begini, mungkin ibu ada yang hafal ayatnya. Innallaha la yastahi ayyuriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ada yang hafal ayatnya? Hafal ya? Awal-awal Al-Baqarah itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ada yang hafal ayatnya ya? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, gak malu,
ayyadriba masalam ma ba'udah, untuk mencipta semisal seumpama nyamuk. Loh, nyamuk aja namanya diabadikan dalam Quran ya. Apa manfaatnya sih nyamuk? Kok sampai disebut dalam Al-Quran? Wa ma fauqaha, atau yang lebih daripada nyamuk. Yang lebih itu bisa jadi yang nimbulin penyakit kayak kemarin 2020 Covid. Konon katanya makhluknya lebih kecil dari nyamuk, tapi efeknya luar biasa ya. Sampai Masjidil Haram aja tutup. Iya kan? Sampai Masjidil Haram aja tutup. Lah itu kan lebih daripada nyamuk kan? Lebih kecil, tapi ganasnya lebih daripada nyamuk. Quran udah bilang ba'udotan fama fauqoha. Fauqoh itu artinya kan lebih. Memang saat itu ya nggak disebut corona, nggak disebut covid, namanya belum ada. Tapi kenapa Allah menciptakan begitu? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang iman, orang-orang yang cerdas tahu bahwa ini adalah benar dari Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa yang diciptakan oleh Allah enggak ada yang sia-sia. Lah manfaatnya nyamuk opo? Coba seandainya tiba-tiba di seluruh pulau Jawa ini atau di seluruh Indonesia ini nyamuk hilang, berapa ribu orang yang nganggur, yang kerja di pabrik baygon. Nah iya, yang kerja di pabrik cap kingkong, ayo. Wong saya itu langganan tiap hari nyalain cap kingkong. Kalau enggak ya nyamuk banyak banget ya. Lah kalau seandainya nyamuk kok nggak ada, berapa ribu orang yang nganggur? Terus warung-warung yang jualan itu, dan sejenisnya autan ya. Lah kalau seandainya kok nyamuk nggak ada, ya kan semuanya tutup. Lah kalau tutup karyawannya yang nganggur berapa ribu orang seluruh Indonesia ini? Ya mulai dari pengecer dan lain-lain. Padahal nyamuk kayaknya ngerugiin, tapi bagi orang-orang yang otaknya main, bisa jadi sumber rezeki berapa juta orang yang kaya raya gara-gara nyamuk. Dokter yang nangani penyakit apa itu? DBD, malaria. Ila itu kalau nggak ada nyamuk, dokter nganggur semua itu. Loh, itu menyebutkan bahwa yang disampaikan Quran itu pasti benar. Walaupun saat itu akal kita nggak nyampe. Ngapain sih Allah menciptakan? Justru malah fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Justru dianggap orang-orang kufur, orang yang selalu mempertanyakan, ngapain sih Allah ciptain nyamuk yang apalagi di Bojong ya? Itu saya kalau pintu rumah kebuka bentaran aja nyamuknya. Di Priuk ini nyamuk banyak, tapi nggak seganas di sono. Dan ini rumah depannya sawah, apalagi kalau habis panen, yang nyamuk, yang baunya sedep itu apa? Lembing, wah, lah iya lembing kan baunya sedep ya. Lah itu depan rumah kalau habis panen, di tiang listrik itu bong penuh, laron. Lah orang-orang dianggap kufur justru kalau yang mempertanyakan itu. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Kenapa sih Allah menciptakan kayak begini? No. Dianggap kufur loh malah. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Penyakit itu ada manfaatnya enggak? Penyakit ada lah. Kalau nggak ada yang sakit itu rumah sakit Koja setinggi itu tuh. Sakit lalu semua orang. Iya. Itu apa rumah sakit pelabuhan seluas itu tutup semua. Itu dokter yang sekolah mahal-mahal pada jadi pengangguran, ntar bisa-bisa pada ngikut nge-Grab. Gojek lah, iya loh wong. Dokter nggak ada yang sakit,
Nah, maka segala yang dicipta oleh Allah itu ada manfaatnya. Lah Quran itu walam yaj'al lahu iwaja. Quran itu enggak mungkin salah. Hanya kadang kita yang belum paham, kita yang belum ngerti. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman, yang menjadi penguat. Maka itu kalau dalam ilmu orang baca ada tanda saktah aslinya ya. Saktah itu mau dibaca lanjut boleh, tapi berhenti tanpa nafas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira. Kalau nafasnya kuat. Lah kalau nafas kita sepotong-sepotong begini enggak kuat ya wis. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, menjadi peringatan yang tegas bagi orang-orang yang ingkar. Wa yubashshiral mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang iman. Iman itu laksana kayak yang buat naruh HP itu loh, yang kakinya 3, yang apa namanya? Tripod. Iman itu kayak tripod. Kalau salah satu kakinya hilang, nggak bisa berdiri, jomplang. Iman itu harus 3. Pertama, yakin dengan hati. Kedua, mulutnya ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketiga, badannya gerak. Hayya 'alas shalah, berangkat salat. Itu tripod. Tripod itu 3. Hatinya yakin, mulutnya ngucap, badannya gerak. Itu iman. Kalau hatinya yakin, mulutnya yang ngucap syahadat, tapi sholat gak pernah. Itu ibarat tripod, kakinya tinggal 2. Ya ambruk, gak bisa berdiri. Nah, harus 3. Iman itu harus 3, itu harus saling mendukung. Hatinya yakin, mulutnya ngucap, badannya berbuat. Itu iman. Hari Rebo ini berangkat ngaji, berarti ini tripodnya lengkap. Hatinya yakin, mulutnya yang ngucap, tadi baca Quran. Nah, itu lengkap berarti. Lah dia ngakunya iman, mulutnya ngucap, tapi hayya 'alas shalah, yo nggak pernah berangkat. Ramadan dia nggak pernah puasa, yo jomplang, kakinya cuma 2. Kemudian alladzina ya'maluna sholihat, mereka juga berbuat baik. Berbuat baik ini artinya sangat-sangat luas. Berbuat baik atau bahasa gampangnya amal solih. Solih itu artinya al-qaim fi huquqillah wa huquqil ibad. Artinya hubungan baik dengan Allah terjaga, hubungan baik dengan sesama manusia ini ya terjaga. Kalau hanya hubungan baik dengan Allah tapi sesama manusia enggak, ya bukan amilus solihat namanya. Ibu ingat enggak nama Pak Haji Muhyiddin? Pak Haji Muhyiddin. Sinetron. Ingat nggak? Oh, ibadahnya bagus ya. Jamaah nggak pernah ketinggalan. Kalau ketinggalan aja imamnya diomelin. Pak Haji Muhyiddin. Lah iya, tapi kelakuannya nggak baik. Itu bukan soleh namanya. Lah iya, contoh lah ya sinetron ya. Kalau dunia nyata kan kita nggak tahu ya. Pak Haji Muhyiddin itu ibadahnya top loh. Suami istri ibadahnya top, hajinya 2 kali ya. Oh, ada sekampung ada orang mau haji 2 kali gak boleh nyaingin pokoknya. Tapi ya itu sama siapa aja dimusuhin. Itu bukan amilus sholihat namanya. Amilus sholihat itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Biar sholat jidat sampai hitam, dengkul sampai kapalan. Kalau sama tetangga kanan kiri depan belakang, kalau perlu atas bawah. Ya, tinggal di rumah susun kan atas bawah ya. Lah kalau ini ya cuma depan belakang kanan kiri. Lah kalau yang di rumah susun ya berarti kan ada atas sama bawah ya. Kok nggak akur semuanya dimusuhin asal ketemu. Diajak salaman mukanya dibuang. Wes itu anak buahnya Pak Haji Muhyiddin. Berarti bukan ya'malunas
sholihat. Ya'maluna sholihat itu seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Anna lahum ajron hasana, sesungguhnya untuk mereka ajron, balasan hasana yang terbaik, yaitu surganya Allah. Lah orang di surga itu berapa lama? Makisina fihi abada, mereka akan tempat tinggal di situ selama, kayak ayat yang saya yakin ibu-ibu apal, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ayo lanjutannya. Terus nah, udah cukup sampai di situ aja. Itu kalau sholat pernah dibaca gak sih? Lah iya lam yakunil ladzina kafaru loh, kalau sholat pernah dibaca apa enggak? Ya sesekali lah gitu loh. Panjang sih ya emang ya. 8 ayat tapi panjang. Kita kan bacanya itu kan pokoknya lebih cepat, lebih baik. Ya sesekali, walaupun cuma sekali seumur hidup. Khawatirnya nanti ada pertanyaan dari malaikat. Sholat udah pernah baca Al-Bayyinah belum? Sudah malaikat. Orang yang iman, orang yang amal soleh itu ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baiknya makhluk. Artinya yang hubungan dengan Allah terjaga, hubungan dengan sesama manusia ya terjaga. Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhannya jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Berapa lama? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Makanya ayat Quran itu saling keterkaitan satu ayat dengan ayat lainnya. Titik. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunziru, dan memperingatkan alladzina, orang-orang qalu yang mereka pada mengucap ittakhadallahu walada, bahwa Allah Tuhan punya anak. Karena banyak di luaran sana yang ngira bahwa Tuhan itu punya anak. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa al-Masih ibnullah. Orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara menganggap Isa anaknya. Lah nanti kalau punya anak lama-lama punya mantu ya. Punya mantu, punya cucu, punya besan, punya. Itu keyakinan mereka ya, biarin ya. Kalau kita meyakini bahwa walam lam yalid walam yakul lahu, keyakinan kita itu bahwa Allah itu lam yalid walam yulad, Allah itu enggak punya anak dan juga tidak peringatan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ittakhadallahu walada, bahwa Allah itu katanya punya anak. Nah itu anggapan yang salah besar. Kita orang Islam nggak boleh. Nah ini kan bentar lagi Desember. Biasanya akhir Desember itu selalu terjadi pro kontra, mengucapkan selamat. Nah kita orang awam gini nggak usah ikut-ikutan. Kalau dia pejabat mah monggo, karena pejabat itu kan yang dia mengemban amanah kan bukan hanya memimpin orang Islam, ya Kristen, ya Hindu, ya Buddha, ya macam-macam, ya Katolik ya. Lah kalau kita orang biasa ini, lah ya nggak ada kepentingannya apa-apa. Lah ya, kalau pejabat mah ya memang dia itu yang dipimpin kan bukan hanya orang Islam. Lah kalau kita, lah boleh nggak kita hadir seandainya diundang? Ada tetangga misalnya dia agamanya Kristen, kemudian dia merayakan
Natal. Karena baik sama kita, sehari-hari yang ngumpul sama kita diundang makan-makan di rumahnya. Boleh hadir datang nggak? Kalau acara